Yo halo, kali ini ada iPhone 17 Pro Max warna orange yang bukan versi mini kayak sebelumnya. Tapi tetap harganya masih murah banget. Saya beli di toko Pak Edi cuma sejutaan aja nih. Kok bisa murah? Ya karena ini versi HDC atau tiruannya. Oke, nggak usah makin dilamain, langsung aja di unboxing. Waduh, segelnya kemana nih? Lah, kok kebalik? Di dalam boxnya, pertama ada unit iPhone-nya. Wah, pertama megang udah kerasa mantep sih, tapi ditaruh dulu. Terus ini ada, susah banget. Dapat kabel data yang udah USB Type-C to Type-C dan udah braided pula kabelnya, lumayan niat nih. Terus dapat SIM ejector yang biasa kayak gini. Ada kertas kecil selembar doang, kayak info-info keselamatan gitu ya. Udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi inilah isi box dari iPhone 17 Pro Max versi HDC. By the way, ini makin minimalis banget ya isinya. Yang aslinya gini juga kah? Lanjut, cek unitnya. Widih, cakep ya warna cosmic orange, yang mana jadi pentolan di seri iPhone 17 Pro. Kalau ada yang lihat udah langsung tahu lah ya. Untuk bahan bodinya ini rasanya pakai aluminium deh, tapi yang bagian glossy-nya ini kayaknya masih pakai plastik. Tapi pas dipegang masih kerasa solid sih, dan bobotnya juga kerasa berat ya, sekitar 251 gram. Wow. By the way, ini ada keterangan 5G Full LTE, dan kayaknya RAM 6GB, internal 128GB. Kalau itu bener lumayan sih, tapi ini dikletek Untuk segel keramat yang warna merah ini, ntar dulu deh, ngeri belum nyala. Oke, di bagian depannya ini ada layar berukuran 6,9 inch, harusnya. Di atasnya ini ada kamera, sensor, dan earpiece. Untuk bagian kanannya ada tombol power dan kamera kontrol. Wah, ini bisa nggak ya? Di bagian bawahnya ada lubang speaker dan mikrofon, sama lubang USB-C. Di sisi kirinya ada action button, pengatur volume, dan buat slot SIM-nya. Yang modelnya kayak gini, jadi bisa dual nano SIM fisik ya. Kalau di sisi atasnya kosong nih. Untuk bagian belakangnya, di sini kelihatan ada 3 kamera, lampu flash, skenario mikrofon, dan harusnya sih ini sensor. Kalau beneran ada. Terus bawahnya ini ada logo Apple Croak yang sekarang agak ke bawah ya posisinya, biar pas sama bagian glossy-nya ini. Secara tampilan luarnya ini kayaknya sih mirip ya. Saya emang belum pernah lihat dan pegang langsung iPhone 17 Pro Max, tapi secara kasat mata ini mirip loh, sama kayak yang di video atau gambar-gambarnya. Bahkan saking penasarannya, saya coba beli case iPhone 17 Pro Max. Ternyata muat cuy, bisa dipakai. Cuma kalau yang case-nya nutupin bumper kamera, ini kayak nggak pas gitu. Kalau case yang bolong semua di bumpernya, ini aman sih. Kalau ditutupin gini makin nggak kelihatan ya kalau ini HDC. Nah, apakah sistem dan fitur-fitur dari iPhone HDC ini mirip juga? Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan utama dari iPhone 17 Pro Max HDC. Efek liquid glass-nya ada loh, walaupun tipis-tipis sih. Memang kalau lihat di bagian settingnya, dia tulisannya pakai iOS versi 26.0. Terus model number belakangnya LL_A, berarti unit-unitan Inter ya. Tapi kenapa garansinya kok udah kadaluarsa? Kan belum ada setahun nih handphone rilis. Kalau untuk penyimpanannya, ini kapasitas 512GB, yang tersedia sekitar 507GB. Cuma kepake 5GB loh. Tapi ini aplikasinya banyak banget ya, 209. By the way, ini untuk tampilan bagian setting emang dibikin mirip juga ya, nggak cuma tampilan menunya aja. Bahkan ada beberapa fitur yang ada juga di sini. Misalnya untuk Dynamic Island-nya ini beneran ada ya, walaupun bagian kamera masih kelihatan nih. Bezel layarnya juga ini lumayan tipis loh, paling bagian bawah aja nih yang agak tebel. Action button bisa, bahkan bisa di custom juga nih pilihannya, ada banyak. Terus untuk BH masih aman 100%, belum turun. Untuk Face ID ada, cuma ya paling kayak semacam Face Unlock biasa gitu. Nah, yang kerennya lagi, untuk tampilan ikonnya ini bisa diubah. Dari yang model light, dark, bahkan yang icon model warna gitu juga bisa loh. Bisa diatur-atur ya warnanya. Terus untuk App Store-nya juga ada nih. Cuma ini Play Store kenapa harus kelihatan juga sih? Selain itu, saya juga cobain untuk kameranya, yang ternyata untuk UI-nya ini rapih loh.
Tapi untuk menunya rata-rata cuma pajangan aja sih, macam timelapse, slow-mo, live, dan sebagainya. Bahkan untuk pilihan lensa wide sama telefotonya juga ini cuma digital aja ya. Tapi yang kerennya yaitu tombol kamera kontrol ini bisa dipakai buat jepret gambar maupun zoom in dan zoom out. Wah lumayan ya, bisa ngerasain fitur ini walaupun yang ini kerasa kurang smooth. By the way, inilah hasil kamera dari iPhone 17 Pro Max yang HDC. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari iPhone 17 Pro Max yang versi HDC atau KW-nya atau tiruannya. Ini pakai settingan bawaannya. Entah nggak ada keterangannya juga sih, udah saya utak-atik. Coba sambil lagi. Udah capek. Nah, menurut kalian gimana nih untuk hasil perekaman videonya? Ya, seperti biasa, smartphone KW, HDC atau tiruan itu pakai OS Android dan biasanya ada rekayasa di speknya. Nah, kalau saya cek pakai aplikasi AIDA 64, ini pakai Android versi 10 dengan API 29. Masih sesuai, tapi yang mencurigakan itu di bagian internalnya yang 512 GB dan RAM-nya di sini kedetek 12 GB. Sedangkan chipsetnya pakai MediaTek P35. Untuk sinyalnya ini muncul, bahkan jaringannya 5G, padahal di tempat saya belum tercover. Dan anehnya lagi, sinyal yang muncul cuma di slot SIM kedua aja. Slot SIM 1 nggak muncul, bahkan nggak kedetek sama sekali. Entah kenapa tuh. Kalau cek IMEI dua-duanya, yang muncul malah Redmi Note 12 5G. Jadi fix ini IMEI suntikan ya. Selain itu ada banyak lah anomali dari spesifikasi iPhone HDC ini. Makanya saya coba cek lagi pakai aplikasi Fake Device Test. Hasilnya cukup mengesankan nih. Soalnya untuk RAM kedetek 6 GB dan storage-nya 128 GB. Jadi kayak yang ditempelan tadi ya. Terus untuk chipnya pakai MediaTek MT6765V-WB 64 bit yang udah octa-core up to 2,3 GHz. GPU-nya pakai PowerVR GE8320, resolusi layarnya masih HD dengan jaringan yang masih mentok di 5G. Untuk kamera belakangnya 21 megapiksel dan 8 megapiksel yang depannya. Terus OS-nya beneran pakai Android 10. Wah, ini termasuknya lumayan ya untuk spek handphone KW kayak gini. Terus saya juga masih penasaran untuk benchmark handphone ini. Pakai Antutu V10 ternyata mental pas mau mulai tesnya. Tapi pas coba pakai yang V9 bisa nih. Dan hasilnya handphone ini dapat skor 120 ribuan aja. Terus untuk kecepatan storage-nya dapat 273 MB per detik untuk baca dan 162 MB per detik untuk tulisnya. Lambat ya. Untuk sensornya ini sepi ya, giroskop nggak ada, sensor cahayanya kayak nggak kedetek juga nih. Bahkan walaupun di settingannya ada NFC, pas dicoba itu ternyata nggak ada. Sensor-sensor yang lainnya ini kayaknya cuma pajangan ya. Fitur-fitur di Android-nya juga ini kayak minim banget loh. Untuk multitask-nya ini cuma bisa 5 sentuhan sekaligus. Layarnya ini walaupun nggak bisa berharap bakalan sama kayak yang asli, tapi menurut saya nggak terlalu buruk juga. Masih cukup oke lah untuk warnanya, sudut pandang, dan responsivitasnya. Terus udah bisa double tap to wake juga ya. Tapi sayangnya nggak bisa always on display, ya karena bukan pakai panel OLED. Terus untuk performanya nggak yang parah-parah banget sih, cuma dibilang lancar juga enggak, karena dibuat lebih ngejar ketampilan biar mirip aslinya dibanding optimalisasi performanya. Hasilnya ya entah ada bug di beberapa fitur atau kurang stabil performanya. Memang kalau buat jalanin aplikasi biasa macam sosmed gitu masih bisa lah. Tapi hati-hati aja kalau buat WhatsApp. Soalnya handphone nggak jelas dan IMEI suntikan kayak gini rawan banget keblokir akun WhatsApp-nya. Terus agak rawan juga kalau pakai aplikasi keuangan di handphone KW. Soalnya nggak terjamin keamanannya. Terus kalau buat aplikasi yang cukup berat, masih bisa aja sih dijalaninnya. Cuma ya harus sabar.
Begitu juga kalau buat gaming. Main Mobile Legends sebenarnya beberapa settingan bisa ultra nih, tapi pas main frame drop dan macet-macet kalau lagi rame. Tapi kalau pakai settingan terendahnya aja agak lumayan lah. Jadi memang nggak bisa dipakai buat game yang berat-berat ya, apalagi RDR tuh, jangan harap. Kalau Roblox sih ya bisa aja, itu pun jangan tinggi-tinggi ya grafiknya. By the way, untuk bodinya ini menurut saya nggak begitu panas loh pas lagi digeber. Terus kalau buat main game emulator, sekelas PS2 main downhill, ini kurang banget. Soalnya cuma dapat FPS 20-an ke bawah. Sedangkan kalau buat main game PSP, God of War, paling dapat di 30 FPS. Itu pun nggak stabil dan udah diturunin juga resolusinya. Palingan kalau mau aman, mainin game PS1 ke bawah aja. Soalnya nih saya coba CTR masih lancar. Ya wajar aja sih, namanya juga handphone nggak jelas kan. Mungkin hardware yang dipakai juga kualitasnya kurang baik. Jadi kurang maksimal, walaupun ngelihat angka-angkanya gede ya. Kayak RAM-nya, storage-nya, bahkan baterainya juga saya cek nunjukin kapasitas 5000 mAh. Secara penggunaannya memang nggak yang boros banget, screen on time bisa dapat sekitar 5 jam. Misal main Mobile Legends 10 menitan, itu berkurangnya sekitar 3%. Dan ngecasnya dari 20% sampai full sekitar 1,5 jam. Secara tampilannya, handphone ini memang mirip dengan iPhone 17 Pro Max dari bagian bodinya, tampilan sistemnya, sampai ke fitur-fiturnya. Terus untuk speknya juga terbilang cukup oke buat sekelas handphone HDC. Ya walaupun tetap aja ya ini handphone Android biasa. Cuma keren aja gitu pakai desain bodinya iPhone. Tapi sebagus-bagusnya barang KW, tetap aja ada kekurangannya sampai resikonya juga. Entah dari performanya yang nggak maksimal, kualitas komponen yang kurang baik, sampai keamanan data juga. Karena nggak ada jaminan untuk handphone nggak jelas kayak gini. Jadi tetap ingat, ada harga, ada rupa. Sesuaikan kebutuhan dan budgetnya juga. Jangan maksa, apalagi sampai pakai yang KW buat gaya. Oke, jadi itulah iPhone 17 Pro Max versi HDC alias KW atau tiruannya dengan harga yang cuma sejutaan aja. Semoga video ini bermanfaat, silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.